Untuk pertanyaan 3, di antara sekelompok mahasiswa 100 orang, ternyata 44 orang suka mata kuliah matematika diskrit, 52 orang suka kalkulus, 42 orang suka bahasa Inggris, 16 orang suka matematika diskrit dan kalkulus, 15 orang suka matematis dan bahasa Inggris, 14 orang suka kalkulus dan bahasa Inggris. Dan ada 5 orang yang tidak suka ketiga matkul tersebut. Langsung ke penjelasan pembahasannya tersal 3. Maksud saya, untuk memulai pengerjaan kita cari dulu partikel-partikel yang dari soal ini. Kita uraikan di sini. Kita permisalan X ini menyukai ketiganya, kan yang dicari. Seperti dalam soal itu, untuk soal yang B dari soal itu ditanyakan berapa siswa yang suka ketiganya. Nah, itu kan yang dicari, itu kita misalkan X. Di sini ada S atau semesta. Itu nilainya 100. Kenapa? Karena ini data kelompok semua orang itu 100 yang ada di soal. Nah, ini ada matematika diskrit, saya misalkan A, B untuk kalkulus, C untuk bahasa Inggris. Maaf. Nah, ini tidak menyukai ketiganya. Di soal ini disebutkan 5 orang tidak suka ketika pelajaran tersebut, maka di sini ditulis 5. Nah, ini untuk mencari X kan. Metode untuk mencari X itu dimulai dari sini, matematis dan kalkulus itu 16 min X. Kenapa sih bisa 16 min X? Kita kembali ke soal. Sudah disebutkan 16 orang suka matematis dan kalkulus. Ini 16. Terus kenapa dikurangi X? Itu karena diagram matematis dan kalkulus itu saling berpotongan, seperti yang gambar ini misalnya. Nah, ini untuk yang biru ini untuk matematika diskrit A dan B kalkulus. Nah, ini kan matematis dan kalkulus saling berpotongan, yaitu menghasilkan 16 min X. Untuk matematis dan bahasa Inggris 15 min X. Matematis dan bahasa Inggris. Matematika ini yang biru, yang bawah itu bahasa Inggris. Nah, perpotongannya ini 15 min X. Nah, sama kan. Sedangkan kalkulus dan bahasa Inggris 14 min X. Nah, ini sama juga. Nah, untuk mencari X atau orang yang suka ketiganya itu, dimulai dari sini. 100 kurangi 5. Semesta dikurangi orang yang tidak suka ketiganya. Kan tidak suka ketiganya kan tidak dibahas, gak usah dibahas kan. Kalau gak diminta soal, anggap saja hilang. Seperti itu. Sama dengannya ini A ditambah B ditambah C ditambah ini 14 plus X plus X. Baik, ini 95 ini 95 ini didapat kan 100 dikurangi 5 itu 95. Perselisihan antara total mahasiswa itu dikurangi 5 orang yang tidak suka ketiga matkul. Sedangkan 93 min X ini hasil dari penjumlahan ini. Nah, sehingga digeser-geser sini, dipindah X-nya, X di sini 95 di sini. Jadi X itu bernilai 2. Nah, kita kan sudah menemukan nilai X atau yang di soal untuk poin B berapa siswa yang suka ketiganya, itu jawabannya 2. Nah, gambarlah diagram Venn untuk menunjukkan keadaan di atas. Itu untuk pertanyaan poin A. Nah, seperti ini. Nah, ini 15, 14 dan seterusnya ini. Kenapa kok bisa gini? Nah, ini karena kita sudah menemukan X itu berapa? 2. Jadi kita tinggal substitusi ke sini sehingga menghasilkan nilai seperti ini. Ini untuk gambar diagram Venn. Untuk poin C
berapa siswa yang suka matematika diskrit atau kalkulus? Nah, ya kan ditanyakan kan siswa yang suka matematika diskrit atau kalkulus, baik tunggal maupun gabungan, itu yang dicari yang suka matematika atau kalkulus itu dijumlah. Di sini 15 ada kan, 14 ini perpotongan A dan B pasti ada, matdis dan kalkulus malah. Ini B kalkulus dan C 12. Kenapa kok bisa C padahal ada bahasa Inggris yang tidak diminta? Karena di dalam perpotongan ini meskipun membawa C, tapi 12 juga membawa nilai B, yaitu suka kalkulus. Sama dengan ini 13 suka matematika diskrit juga, kita tinggal menambahkan atau menjumlahkan nilai yang di sini. Nah, ini nilainya itu 80. Jadi untuk poin jawaban C itu berapa siswa yang suka matematika diskrit atau kalkulus? Itu jawabannya 80. Lanjut ke pertanyaan terakhir nomor 4. Bentuklah fungsi boolean dalam bentuk SOP dan POS. Cari soal nomor 1 atau nomor 2, pilih salah satu saja. Nah, langsung saja ke pembahasan nomor 4. Nah, kita buat seperti ini. Saya membuat seperti ini. Untuk mencari fungsi f x, y itu dari sini mencarinya. 0, x itu 0, y itu 0. Kenapa kok 0 ini? Kan 0 kali 0 kan ya 0. 0 kali 1 0, 1 kali 0 0, 1 kali 1 1. Untuk SOP sendiri itu x, fungsi fx, y itu x, y. Kenapa? Yang diminta itu SOP itu yang bernilai 0 ini, x, y. Selain itu ada angka 1, itu untuk POS. Nah, untuk POS ini fungsi x, y ini untuk POS ada x plus y, x plus y aksen, x aksen plus y. Nah, seperti itu. Nah, untuk POS sendiri itu menyangkut angka 1. Nah, untuk membedakannya saya kasih tanda aksen di setiap variabel ini x atau y. Nah, kita masukkan saja 0 ditambah 0 itu ya 0. Nah, ini x plus y aksen 0 tambah 1, x aksen plus y 1 plus 0. Nah, ini maaf di bagian sini ada yang lupa saya tulis, yaitu x aksen plus y aksen. Kenapa? Ini kan sama-sama bernilai 1. Kan nilai 1 tadi dikasih tanda aksen. Jadi seperti itu untuk POS. Nah, seperti itu. Nah, untuk soal yang terakhir untuk semua ini, menurut saya itu tentang materi yang pentingnya matdis dasar untuk informatika itu pada materi aljabar boolean. Karena pada materi tersebut aljabar boolean digunakan dalam operasi hitung dasar dalam pemrograman. Karena software dan bahasa yang pemrograman itu menggunakan bilangan biner untuk beroperasi, yaitu bilangan biner. Maksudnya aljabar boolean kan true, false, sedangkan bilangan biner itu 0 dan 1. Hanya menyangkut dua angka itu kan, 0 dan 1. Aljabar boolean ini juga sama, true dan false, yaitu 0 untuk false dan 1 untuk true. Seperti itu menurut saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik penuturan kata yang berbelit-belit, penjelasan yang kurang memahami mungkin, atau slide yang kurang. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.